Selamat pagi adik-adik, kita berjumpa lagi pagi hari ini. Nah, adik-adik semuanya udah siap belum? Ayo siap-siap ya, kita mau beribadah, kita mau memuji Tuhan. Ayo, dengan semangat kita nyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Oke adik-adik, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, kita mau bersatu dalam doa dulu ya. Kita tutup mata, lipat tangannya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, terima kasih sekali lagi kami ucap syukur Tuhan buat semua berkat yang boleh Engkau berikan. Tuhan, sekarang kami akan mulai ibadah kami lebih lanjut, biar kiranya Tuhan Kau yang pimpin dari awal hingga akhir. Biar kiranya Tuhan Kau berikan kami fokus Tuhan, agar kami bisa memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman-Mu Tuhan, dengan fokus pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu aja Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, siapa di sini yang suka bantu mama atau papa kita di rumah? Kalau bantu adik atau kakak? Kalau bantu teman-teman di sekolah kita gimana? Nah, adik-adik, kita sebagai anak Tuhan diajarkan untuk menolong orang-orang di sekitar kita ya. Nah, kita bisa ngebantu dengan cara menghibur mereka ketika sedih, atau kita bisa mendoakan mereka, seperti lagu yang akan kita nyanyikan, Kau Temanku, Ku Temanmu. Roti
Adik-adik, sekarang kita mau belajar untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sebelumnya kita bersatu dalam doa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat semua berkat yang boleh Engkau berikan. Sekarang kami diberikan kesempatan Tuhan untuk mengembalikan sebagian dari yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan, persembahan yang kami berikan boleh berguna untuk sekolah minggu ini Tuhan. Terima kasih sekali lagi, kami ucap syukur Tuhan untuk semua berkat yang boleh Engkau berikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Panjatkan doamu setulus hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Beri syukur, bilang syukur, beri syukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu setulus hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Kita masuk ke dalam firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan memberikan kami kembali kesempatan untuk kami boleh bersama-sama ibadah sekolah minggu walaupun masih lewat online. Kami masih berdoa Tuhan untuk virus corona biarlah Tuhan segera pulihkan. Sebentar Tuhan kami akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan pengertian kepada setiap kami sehingga kami bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap puji syukur. Amin. Halo teman-teman, namaku Lauren. Aku punya beberapa teman. Ada Kenny dan Sarah. Kenny adalah orang yang pintar firman Tuhan dan sangat cepat menghafal ayat hafalan. Nah, kalau Sarah, dia sangat aktif melayani, mulai dari menyanyi, nari, liturgi, dan kolektor. Hai Lauren, nanti hari Minggu kita ke gereja bareng yuk. Ayo, Tapi pulangnya aku ada latihan nari dulu ya. Biasa kan aku aktif melayani selama ikut berbagai hal. wah, kalian semua hebat ya, sudah pintar, rajin melayani, hebat kalian. Iya sih Lauren, tapi sebenarnya nggak apa-apa sih, yang penting kan kita rajin sekolah minggu. Kalau kita rajin sekolah minggu, Tuhan pasti senang. Iya, yaudah, yuk kita berangkat sekarang. Ayo. Aduh, sakit banget, tolong dong. Stop. Ada apa Lauren? Itu ada yang terjatuh, kita tolong yuk. Gimana Lauren? Itu loh Sarah yang pakai baju orange. Aduh, sakit banget, tolong dong. Tapi Lauren, kita kan gak kenal sama dia. Iya Lauren, kita kan nggak kenal sama dia. Lagi pula kita harus tiba di gereja lebih cepat karena aku dan Sarah ada pelayanan di sekolah minggu. Tapi Kenny, Sarah, kan kita tetap harus menolong walaupun kita tidak kenal siapa dia. Kasihan dia. Ya udah Lauren, aku sama Kenny duluan aja ya. Dadah.
kok punya uang. Gak apa-apa. Yang penting kamu bisa sampai rumah dengan selamat. Pakai uang aku dulu aja ya. Terima kasih banyak ya. Kamu mau menolong aku walaupun kita nggak kenal. Gak apa-apa. Terima kasih juga kepada Tuhan Yesus karena dia juga sangat baik kepada kamu loh. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari ilustrasi yang barusan kita saksikan, mana yang menurut adik-adik menggambarkan seseorang yang mengasihi sesamanya manusia? Tadi kita ingat-ingat tokohnya ada siapa aja. 1. A. Jawabannya adalah Kenny. B. Sarah. C. Lauren. Manakah yang benar? Siapa? Ya, benar. Jawabannya adalah si Lauren. Walaupun kita lihat bersama bahwa si Lauren ini di dalam sekolah minggu dia biasa-biasa aja, dia anak yang biasa-biasa aja. Tetapi dia begitu melihat orang yang membutuhkan bantuan, dia menolongnya. Walaupun orang tersebut adalah seorang pengemis. Berbeda dengan si Sarah dan si Kenny. Sarah dan Kenny adalah orang yang menonjol, orang yang pintar, orang yang rajin pelayanan. Tapi ketika dia melihat seorang yang membutuhkan bantuan, mereka tidak menolongnya. Berkaitan dengan ilustrasi yang barusan kita saksikan, firman Tuhan hari ini masih berkaitan dengan hal tersebut. Beginilah firman Tuhan. Guru, engkau adalah orang yang sangat pintar. Aku mau bertanya, Guru. Apa yang harus aku perbuat agar aku memperoleh hidup yang kekal? Jawab Tuhan Yesus. Apa yang kau baca? Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Lalu orang itu menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu Tuhan Yesus jawab lagi, ya kamu benar, lakukan dan perbuatlah hal tersebut, maka kau akan hidup, kata Tuhan Yesus. Lalu si ahli Taurat ini, orang ini gak puas. Dia tanya lagi sama Tuhan Yesus. Dia ngetes. Kalau begitu, yang disebut dengan sesama manusia itu apa ya? Lalu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Tuhan Yesus bilang, ada seseorang yang dalam perjalanan dari Yerusalem menuju Yeriko. Dalam perjalanannya orang tersebut bertemu dengan sekumpulan orang jahat. Orang jahat itu merampok orang tersebut, memukulinya, lalu meninggalkannya setengah mati. Berarti sekarat, dalam keadaan sekarat, orang tersebut ditinggalkan. Nah, pada waktu itu datanglah seorang imam melihat orang yang terluka tersebut. Lalu seorang imam itu melihatnya dan melewatinya. Lalu Tuhan Yesus berkata, ada orang kedua lagi, dia seorang Lewi. Seorang Lewi itu adalah sebuah suku yang dipercaya untuk melayani dalam suatu ibadah, suatu bentuk pelayanan. Kalau di kita pelayanan di gereja begitu ya, itu suku-suku Lewi yang pada waktu zamannya itu mereka lah yang terpilih untuk melayani dalam suatu ibadah. Gitu. Orang Lewi tersebut melihat orang yang terluka itu, lalu orang Lewi itu melewatinya juga. Lalu datanglah orang ketiga. Orang ketiga adalah seorang Samaria. Orang Samaria ini orang yang bisa dibilang tidak disuka oleh orang Yahudi. Karena orang Samaria ini adalah orang yang tidak percaya, orang yang tidak percaya gitu ya, bukan dari golongan mereka, orang yang tidak bersunat gitu ya. Makanya orang-orang Yahudi itu nggak suka sama orang-orang Samaria. Gitu. Lalu orang Samaria ini melihat
seseorang yang terluka, dia dengan segera hampiri orang tersebut, dia menolongnya, dia membasuh lukanya, mencucinya dengan minyak dan anggur. Tidak hanya sampai di situ, bahkan orang Samaria ini mengangkat orang tersebut, menaikinya ke keledai yang ditunggangi oleh orang Samaria. Tidak sampai di situ juga, bahkan dia membawanya ke sebuah penginapan untuk merawatnya. Bahkan dia memberikan sejumlah uang kepada pemilik penginapan untuk merawat orang tersebut. Dan orang ini bilang, apabila uang ini kurang, nanti saya kembali, saya akan melunasinya. Lalu Tuhan Yesus bilang ke orang yang bertanya tadi, kan tadi ada orang nanya, mana Tuhan Yesus yang disebut sesama manusia itu yang seperti apa sih? Gitu ya. Tadi udah dijelasin sama Tuhan Yesus perumpamaan. Tuhan Yesus tanya balik, menurut kamu dari ketiga orang tersebut yang disebut sesama manusia itu siapa? Yang mana? Gitu ya. Orang itu pasti jawab orang yang telah menolong orang yang terluka tersebut. Nah, Tuhan Yesus bilang, jawaban kamu benar, perbuatlah demikian. Gitu. Demikian firman Tuhan. Dari sini kita belajar bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus siap menolong sesama kita tanpa membeda-bedakan orang, tanpa membeda-bedakan warna kulitnya, bentuk rambutnya, sukunya gitu ya. Kita bisa menolongnya orang-orang tersebut lewat doa-doa kita, lewat uluran tangan kita, lewat perbuatan kita. Gitu ya. Demikian firman Tuhan hari ini. Biarlah kita tidak hanya menyaksikan dan mendengarkannya, tapi boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Tuhan, tolong ajarkan kami Tuhan untuk kami boleh memahaminya. Bahkan terlebih lagi boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami boleh tidak membeda-bedakan sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap puji syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah indah, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Halo adik-adik, apa kabar? Kita ketemu lagi di Aletheia Science. Kali ini kita akan belajar mengenai beberapa sifat zat cair atau air. Nah, sebelum adik-adik menyiapkan beberapa alat dan bahan, yaitu yang pertama, kita siapkan spidol permanen, lalu spidol water base, lalu kita siapkan gunting, lem, lalu mangkuk yang kita isi dengan air, dan beberapa lembar kertas pola. Nah, adik-adik, pertama adik-adik siapkan kertas berpola. Nah, di sini ada dua pola, yaitu yang pertama kirigami dan origami. Yang kirigami itu seni melipat dan menggunting. Nah, kalau adik-adik mau memilih kirigami, adik-adik bisa ikutin step yang ada di sini.
Nah, kalau origami itu seni melipat. Nah, pertama-tama kita gunting polanya seperti ini. Nah, adik-adik, nanti hasil mengguntingnya seperti ini, ada beberapa macam. Nah, lalu kita warnain di bagian belakangnya ya, yaitu di belakang yang ada garis-garisnya. Kita warnain dengan spidol water base. Kita warnain semuanya ya. Nah, adik-adik, yang setelah kita gunting itu kita warnain, terserah kita mau warnain apa aja, terserah adik-adik. Seperti ini contohnya. Nah, lalu di baliknya kita buat garis pola-pola. Terserah adik-adik mau buatnya seperti apa, menggunakan spidol permanen. Bisa masuk kasih contohnya seperti ini. Nah, lalu di sini juga bisa adik-adik buat juga berbentuk seperti serat-serat batang. Nah, setelah adik-adik garis seperti ini, lalu adik-adik lipat kelopak-kelopaknya. Nah, yang ini juga adik-adik lipat kelopaknya. Lalu adik-adik tempel yang ini ke dalam sini. Nah, adik-adik setelah kita lipat, lalu kita tempel di tengah-tengah seperti ini adik-adik. Nah, setelah itu kita siapkan baskom berisi air. Nah, sebelumnya ini kita singkirkan terlebih dahulu baskom berisi air. Lalu kita taruh bunga ini ke dalam air. Nah, lihat adik-adik, pola-pola bunganya mulai berkembang dan warna pada pola mulai menyebar ke seluruh permukaan air. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut terjadi karena proses berikut, yaitu kertas menyerap air melalui serat-serat kertas, kemudian air tersebut terserap melalui kertas melalui sebuah proses yang disebut osmosis. Osmosis itu gerakan air dari yang lebih encer ke lebih kental melalui sebuah permukaan. Contohnya adalah saat tanaman layu kita siram menggunakan air, maka akan mengembang dan tumbuh subur. Hal ini juga terjadi pada eksperimen kali ini. Air serat kertas pada pola menyerap air dan mengembang ketika diletakkan pada air, sehingga pola-pola bunga dapat terbuka. Kemudian spidol water base pada kertas akan terlarut saat mengenai permukaan air. Hal ini karena kandungan spidol yang terbuat dari air, kemudian setelah larut spidol akan merambatkan dan mengalir ke kertas dan menyebar ke seluruh air. Hal itu terjadi karena proses yang disebut difusi. Difusi kebalikan dari osmosis, yaitu gerakan benda yang terlarut dari tempat yang lebih kental ke tempat yang lebih encer. Nah, adik-adik pun kini dapat melihat keindahan dari campuran warna spidol-spidol yang tersebar di seluruh air. Sama halnya dengan perbuatan baik, kita berada yang dalam lingkungan yang penuh kasih, yang dari Tuhan,
Ia rela mati di atas kayu salib bagi kita karena kasih-Nya yang begitu besar pada kita. Kasih Tuhan itu seperti air pada eksperimen kali ini, dan kita sebagai sisi kertas bunga, saat kita sudah menyerap kasih Tuhan, kita seharusnya juga mengasihi Tuhan dengan menuruti firman-Nya dan melayani Dia, sama seperti spidol yang juga tersebar ke seluruh air ini. Dan juga kita harus menyebarkan kasih Tuhan yang besar itu kepada sisi kertas bunga lainnya. Dalam hal ini yaitu sesama manusia, yakni semua orang tanpa terkecuali. Firman Tuhan minggu ini pun mengajarkan kita demikian, untuk tetap mengasihi orang lain tanpa membeda-bedakan baik suku, warna kulit, maupun status sosial dan lainnya, sehingga keindahan kasih Tuhan pun dapat terpancarkan. Sekian eksperimen kali ini, sampai jumpa di eksperimen berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Udah dengar firman Tuhan barusan kan adik-adik? Nah, kita harus selalu ingat ya adik-adik, kalau kita harus selalu membantu siapa aja yang ada di sekeliling kita yang lagi kesusahan tanpa memilih-milih ya. Nah, kita akan nyanyikan pujian "Dengar Dia Panggil Nama Saya". Adik-adik, ibadah kita udah selesai ya hari ini. Sebelumnya kita mau tutup dalam doa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau boleh izinkan kami Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Biar kiranya apa yang sudah kami dengarkan Tuhan, kami dapat menjalankannya dalam keseharian kami. Terima kasih sekali lagi Tuhan untuk semua berkat yang boleh Engkau berikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik jangan lupa ya, kerjain aktivitasnya sama labnya. Terus jangan lupa foto, kirim ke lausa kalian masing-masing. Sampai berjumpa lagi minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.